Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Nah anak-anak, juga kalian jangan lupa selalu menghormati kedua orang tua, menyayangi saudara, menghormati ibu bapak guru, mencintai bahasa Indonesia, serta selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, bersama dengan ibu di sini kita akan terus belajar. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu bahasa Indonesia kelas 7 untuk SMP dan MTS. Nah, materi kita hari ini adalah definisi, ciri-ciri, dan jenis syair. Nah, masih ingatkah kalian dengan materi kita sebelumnya? Pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang definisi, ciri-ciri, dan jenis pantun. Nah, adapun materi kita pada pagi hari ini adalah definisi, ciri-ciri, dan jenis syair. Adapun kompetensi dasar kita adalah 3.13 mengidentifikasi informasi, pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu memahami definisi syair, yang kedua, memahami ciri-ciri syair, dan yang ketiga, memahami jenis syair. Puisi rakyat. Puisi rakyat merupakan kesusastraan rakyat warisan nenek moyang. Puisi ini memiliki nilai-nilai dan berkembang pada kehidupan masyarakat lama. Puisi rakyat termasuk jenis puisi lama yaitu pantun, syair, dan gurindam adalah contoh puisi lama. Nah, anak-anak, pada pelajaran puisi rakyat, pantun, syair, dan gurindam, kita akan membahas tentang definisi, ciri-ciri, dan jenis syair. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikanlah syair berikut, yaitu dengan judul Nasihat untuk taat kepada orang tua. Nah. Wahai Ananda kekasih bunda, janganlah durhaka kepada ibu bapa. Tunjuk ajarnya, janganlah lupa, supaya hidup aman sentosa. Wahai Ananda, dengarlah peri, ibu dan bapak engkau kasihi. Jangan sekali membesarkan diri, supaya hidupmu diberkati ilahi. Ini adalah contoh syair, yaitu syair dikutip dari Sukini dan Wendy Widya Ratnadewi dari kumpulan syair Klaten, yaitu Intan Pariwara 2009. Apa yang kamu ketahui tentang syair? Coba jelaskan pendapatmu. Seperti halnya pantun, syair termasuk jenis puisi lama. Syair berasal dari kesusastraan Arab. Kata syair berasal dari Arab yaitu sya'ar berarti tembang dan sya'ra berarti menembang. Bentuk syair adalah
puisi lirik halus dan penuh dengan gejolak rasa penyairnya. Dalam kesastraan Indonesia, syair sering digunakan sebagai pengubah cerita atau mengungkapkan suatu kisah. Selain untuk pengubah cerita, syair juga digunakan sebagai media untuk mencatat kejadian dan sebagai media dakwah. Syair biasanya digunakan untuk menceritakan sesuatu yang panjang seperti dongeng atau suatu kejadian. Isi syair mengandung nasihat, kiasan, khayalan, unsur-unsur agama, atau kepercayaan. Adapun syair memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdiri atas 4 larik atau baris tiap bait. Nah, kalian lihat contoh yang ada di sampingnya. Ini terdiri dari atas 4 larik dari setiap baitnya. Kemudian yang kedua, setiap bait memberi arti sebagai satu kesatuan yang menceritakan suatu kisah. Ini adalah menceritakan tentang nasihat untuk taat kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga, semua baris merupakan isi. Dalam syair tidak ada sampiran. Kemudian sajak akhir setiap baris selalu sama, yaitu A, A, A. Kita lihat pada sajak akhirnya berakhir sama, yaitu bait pertama, bunda, bait kedua, kata ibu bapak, kata bapak, juga sajak akhirnya sama. Kemudian kata lupa dan sentosa. Nah, ini adalah sajak akhir dari setiap baris. Diakhiri dengan huruf A. Kemudian kita lihat bait yang kedua, setiap akhir barisnya diakhiri dengan huruf I. Kemudian jumlah suku kata tiap baris hampir sama, yaitu 4-5 kata. Nah, pada bait pertama ini ada 4 kata. Wahai Ananda, kekasih bunda. Nah, ini ada 4 kata. Kemudian jumlah suku katanya 8-12 suku kata. Kita lihat pada bait pertama, kita hitung. Wahai itu ada 2 suku kata, Ananda 3 suku kata, kekasih 3 suku kata, bunda juga 3 suku kata. Jadi pada bait pertama suku katanya berjumlah 10 suku kata. Kemudian isi syair berupa nasihat, petuah, cerita, lukisan peristiwa, pengajaran, ataupun mistik. Nah, ini adalah ciri-ciri dari syair. Kemudian jenis syair. Syair dibedakan menjadi 6 jenis. Yang pertama, syair panji. Syair panji ini adalah syair yang mengisahkan sebagai cerita panji. Plot atau jalan cerita panji lebih teratur. Cerita panji menyebutkan 4 kerajaan besar di Jawa, yaitu Jenggala, Daha, Singasari, dan Gegelang. Ini adalah contoh dari cerita panji. Kemudian syair romantis.
Syair romantis adalah berisi gubahan cerita hayalan pada bentuk hikayat. Jalan dari cerita syair romantis sulit diikuti karena penyair telah mengubah jalan cerita sesuka hati untuk mengejar tercapainya keindahan bunyi. Contoh dari syair romantis, ada syair Putri Hijau, syair Raja Mambang Jauhari, syair Bidadari, syair Yatim Nestapa. Nah, ini ada contoh dari syair romantis. Kemudian jenis yang ketiga adalah syair kiasan. Syair kiasan adalah mengisahkan percintaan ikan, burung, atau bunga, tetapi mengandung kiasan atau sindiran tertentu. Contohnya, ada syair ikan terumbuk, syair burung punguk, syair bunga, dan syair nuri mimpi bersuntingkan bunga cempaka. Ini adalah contoh syair kiasan. Kemudian yang keempat adalah syair sejarah. Nah, dalam syair sejarah ini adalah menceritakan tentang peperangan. Syair sejarah juga mengisahkan raja-raja yang memerintahkan atau residen Belanda. Contoh syair sejarah, syair Perang Mengkasar, syair Rajak Siap, syair Perang Johor, dan syair Perang di Banjarmasin. Kemudian syair Saduran. Nah, pada syair Saduran ini mengisahkan gubahan cerita Jawa atau wayang. Syair Saduran juga menceritakan kebijakan kaum wanita. Contoh syair Saduran, syair Damar Wulan, syair Bayan Budiman, ada syair Putri Handelan, syair Sultan Yahya, dan syair Tahul Muluk. Kemudian jenis syair yang keenam adalah syair keagamaan. Syair keagamaan ini adalah menceritakan berbagai aspek kehidupan keagamaan, baik itu di dunia maupun kegunaannya di akhirat. Contohnya adalah syair kiamat, syair neraka, syair ajab dalam neraka, juga ada syair patut 8, syair ma'rifat Allah, dan syair perahu. Nah, demikianlah tentang definisi, ciri-ciri, dan jenis syair. Nah, ini ada soal, kalian kerjakan. Soalnya adalah, sebutkan ciri-ciri syair berdasarkan syair berikut. Jadi, kalian menyebutkan ciri-ciri syair dari syair berikut. Nah, ini syairnya, Ibu bacakan. Inilah gerangan suatu madah. Mengarangkan syair terlalu indah. Membetuli jalan tempat berpindah. Di sanalah itikat diperbetuli sudah. Nah, ini kalian menyebutkan ciri-ciri dari syair berdasarkan contoh syair berikut. Nah, anak-anak, tidak ada kesuksesan tanpa bekerja keras. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Dan tidak ada kesuksesan tanpa doa dan dorongan dari kedua orang tua kita. Selamat bekerja. Semoga sukses selalu. Nah, anak-anak, mungkin ini dulu yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.